Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Sahabat yang saya cintakan Allah Subhanahu wa taala. Video singkat ini teman-teman kita membahas tentang hadis fi'liyah, yaitu hadis yang mana disampaikan oleh sahabat yang menggambarkan tentang perbuatan Rasulullah SAW. Hadis ini sahih teman-teman, terdapat dalam riwayat Muslim. Hadis yang kita bahas ini tentang riwayat dari Hudzaifah ibnu Yaman radhiyallahu anhu, mana dahulu pernah beliau ikut sholat malam bersama Rasulullah SAW. Hudzaifah berkata, yaqra'u mutarassilan. Rasulullah itu teman-teman ketika sholat malam membaca ayat itu dengan tenang, tidak tergesa-gesa. Wa idza marra bi ayatin fiha tasbihun sabbaha. Ketika melewati ayat di dalamnya terdapat pujian kepada Allah, maka Nabi pun memuji Allah. Wa idza marra bi su'alin sa'ala. Ketika melewati ayat yang dalamnya itu permintaan atau permohonan seperti ayat tentang surga, maka Nabi pun meminta dan memohon kepada Allah Azza wa Jalla. Wa idza marra bi ta'awudin ta'awadha. Ketika Nabi melewati ayat yang berisi tentang memohon perlindungan, seperti ayat-ayat tentang azab neraka, maka Nabi memohon perlindungan kepada Allah Azza wa Jalla. Dan ini teman-teman, faedahnya adalah Rasulullah mengajarkan kepada kita agar mentadabburi isi dari ayat-ayat Al-Quran, baik ketika di luar sholat maupun di dalam sholat, agar kita semakin khusyuk, hatinya semakin tunduk kepada Allah. Dan jika kita memahami ayat-ayat tersebut, maka kita pun dituntut agar mengamalkannya. Tidak salah seseorang itu membaca Al-Quran hanya sekedar membaca ayat Al-Quran tanpa memahaminya, tetap dapat pahala. Namun lebih utama adalah memahami, mentadabburi isi dari ayat Al-Quran dan melakukan sebagaimana Rasulullah melakukan. Ketika di luar sholat, maka para ulama mengatakan disunahkan baginya itu untuk membaca ayat Al-Quran dan melakukannya sebagaimana Rasulullah SAW melakukan. Bertasbih ketika ada ayat tasbih, meminta ketika ada ayat-ayat berkaitan tentang permintaan tentang surga, memohon perlindungan jika melewati ayat tentang azab. Namun ketika dalam sholat teman-teman ya, ada khilaf. Ketika sholat sunnah, maka para ulama mengatakan dibolehkan untuk melakukan sebagaimana Rasulullah lakukan. Akan tapi dalam hal sholat berjamaah, sholat fardu berjamaah, ada juga khilaf teman-teman ya. Namun saya memilih pendapat bahasanya tidak dilakukan ketika sholat fardu berjamaah, karena Rasulullah tidak pernah lakukan teman-teman ya. Dan juga itu memberatkan jamaah, karena sholat wajib berjamaah itu teman-teman, sunnah itu adalah diringankan. Karena dalam sholat berjamaah itu ada namanya orangnya bervariatif dari segi usia, ada yang tua, ada yang muda kan, sehingga jalan terbaiknya adalah diringankan sholat fardu berjamaah itu. Itu teman-teman ya, video singkatnya, kayaknya terlalu panjang ya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.